11种属性的材料晶圆，德老找来的11种属性的炼器材料。等姐姐见到你师傅，姐姐帮你。姐姐，你别胡说，我才没有，真能装。米拉，再轻一些，你会不会啊？用点力。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sudah hari Senin aja nih guys. Selamat beraktivitas buat kita semua ya. Semangat buat kalian sekolah karena nanti di hari Kamis itu bakal libur sampai Minggu tuh. Wah, sepertinya lagi banyak tanggal merah ya guys. Bakal seru bukan? So maka dari itu kita hari ini kedatangan dua Tonghua, Deo Pak Boy dan Wang Lin. Nah, di Dewa Pak Boy part 278 kali ini di Tian Zhetun, kita semua bakal melihat dia berfokus memperkuat diri sampai-sampai full ledakan terjadi di ruangannya. Sepertinya dia sudah tidak sabar untuk mengikuti kompetisi ke 10 divisi sampai meningkatkan kekuatan tanpa henti. Kira-kira apa saja kekuatan dari dia yang meningkat? Kalau berdasarkan part kemarin sih, akhirnya kita tahu nama asli dari kakaknya Su Ping yang tidak lain adalah Shen Suzhen. Suzhen itu langsung diangkat sebagai tetua tertinggi oleh Su Ping di divisi berjasa guys. Nah, berarti jabatannya paling tinggi sebelum Su Ping. Barulah semua murid disuruh untuk mengasingkan diri selama 5 tahun. Persiapan mengikuti kompetisi ke 10 divisi nih. Kira-kira seperti apakah pengasingan diri mereka dan seberapa meningkatkah kekuatannya Tan Yun? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. 话便是本首席的命令。快起来，不必多。 Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Su Ping merasa sedih sesedih-sedihnya karena gurunya tidak kunjung datang. Bahkan sampai diperingati oleh kakaknya untuk nggak perlu nunggu lagi. Udah nunggu 2 hari tanpa henti, tapi sang guru itu tidak kunjung muncul. Su Ping masih percaya gurunya akan datang guys. Ya, membuat si kakak juga tidak bisa berkata apapun. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Su Ping sudah berdiri di tempat yang sama selama 3 hari. Membuat dirinya mulai sedih. Apa jangan-jangan sang guru memang tidak mau datang ya? Dari situlah sang kakak menebak, pasti adiknya ini jatuh cinta kepada sang guru. Walaupun Su Ping terus mengelak tetapi mukanya tidak bisa berbohong. Tampak jelas, dia malu-malu dan suka kepada gurunya guys. Nah lo ketahuan kan, si kakak hanya berpesan, kalau memang suka maka nyatakanlah perasaannya. Atau memang jikalau tidak berani, maka sang kakaklah yang akan membantu menyatakannya tuh. Tetapi nggak lama dari itu, tiba-tiba tua. 等姐姐见到你师傅，姐姐帮你。姐姐，你别胡说，我才没有。 Muncullah sang guru di hadapan mereka. Nah lo, Su Ping sana bukan main pun langsung memeluk dirinya. Hanya bertanya siapakah wanita yang berada di sampingnya. Walaupun Su Ping tahu guys, kalau gurunya cuma pura-pura nggak kenal tuh. Jadi sebenarnya Su Ping sudah tahu betul kalau gurunya ini adalah Tan Yun. Yang berarti dia sangat menyukai Tan Yun, makanya keras kepala sampai menunggu 3 hari ya kan. Su Ping pun memperkenalkan kakaknya, bisa dibilang Suzhen termasuk orang yang berbakat. Masih muda tetapi ranahnya sudah begitu tinggi. Su Ping meminta kepada sang guru untuk memberikan latihan yang cocok untuk kakaknya yang memiliki atribut kematian. Tentu saja bakal dia kasih.真能装。 Segera hanya mengeluarkan gulungan dan dia berikan ilmu tentang latihan elemen kematian. Total sih ada 12 jilid dan setiap jilid terdiri dari 9 putaran. Tetapi di sini si Tan Yun baru kasih 6 jilid. Nanti bakal Tan Yun kasih 6 sisanya ketika Suzhen sudah menguasai 6 jilid pertama. Dari situlah Suzhen berterima kasih dan mengucapkan janji kepada Tuhan tidak akan menyebarkan atau menunjukkan latihan pemberian Tan Yun kepada siapapun. Kalau ternyata melanggar, dia bakal terkena musibah. Tapi di satu sisi,
Su Ping tahu Tan Yun alias gurunya itu sengaja mempersulit kakaknya guys. Karena ngapain ngasih setengah-setengah latihan ya kan? Padahal kan bisa langsung kasih semuanya tuh. 要修给你功法，为何不？前辈，为何只有前6句？死亡圣经是和死亡属性修。 Setelah itu, Tan Yun dibawa ke dalam untuk minum-minum, yang ternyata benar guys. Dalam hati Tan Yun, dia sangat ingin mengerjai si Su Chen. Jadi di sini Tan Yun kesal karena sudah menyelamatkan Su Chen, tetapi malah dibenci sama dia guys. Haha. Lihat aja kemarin Su Chen malah merendahkan Tan Yun padahal baru ketemu tuh. Nah di sini Tan Yun segera menyuruh Su Chen untuk memijit kakinya, tentu membuat Su Ping hanya tertawa kecil. Tahu kakaknya dikerjain guys, lucu sekali. Tan Yun sengaja mengerjai Su Chen dengan terus memprotes cara pijitnya yang salah. Padahal udah benar tapi disalah-salahin. Sampai-sampai Su Chen dikatain bodoh guys. Hahaha. Tapi itu membuat Su Ping merasa kalau Tan Yun sudah berlebihan. Ini jelas mempermalukan kakaknya nih. Soalnya takutnya kalau sampai kakaknya tahu ternyata Tan Yun adalah gurunya Su Ping, maka kelar sudah. 叶拉，再轻一些，你会不会啊？用点力。 Pasti auto jadi perang tuh. Hahaha. Sebelum pergi, Tan Yun terus mengatai Su Chen yang merupakan seorang wanita bodoh. Sampai-sampai membuat Su Chen bingung. Dia yakin kalau si gurunya ini sengaja mempermalukan dirinya guys. Ya, Su Ping sebagai orang tengah hanya bisa mendukung sang guru dan berusaha menenangkan kakaknya. Lucu sekali. Singkat cerita, semua murid kembali dikumpulkan tepat di lapangan. Su Ping mengumumkan soal pengasingan diri para murid selama 5 tahun. Pil kultivasi juga sudah dibagikan kepada semua murid. Jadi semua murid harus meningkatkan kekuatan dengan cepat. Gulungan ruang dan waktu pun dibuka. Dengan berlatih selama 1 tahun di dalam gulungan, maka setara dengan 35 tahun di luar. Wow, jadi kalau ditotal-totalkan, 5 tahun dikali 35, itu sama dengan 175 tahun di dunia luar guys. Buset, lama banget tuh. Sehingga semuanya pun masuk ke dalam gulungan dan memulai berlatih. Waktu terus berlalu, musim demi musim pun dilewati dan tuar. Tan Yun memancarkan cahaya begitu terang ke atas langit. Ini tandanya dia berhasil menerobos. Dengan ini kekuatan jiwanya bisa mendeteksi sampai 7.500 mil. Kekuatan jiwanya melebihi musuh derana jiwa ilahi tingkat 4. Benar-benar semua kekuatan Tan Yun itu meningkat guys. Tubuh Hong Meng tingkat 4 itu makin keras tubuhnya. Tan Yun jadi yakin dia bisa menjadi juara 1 di kompetisi nanti. Dengan begitu mendapatkan harta yang bisa membuat Su Ping menjadi orang suci. Hanya dengan naik jabatan menjadi orang suci lah, status lebih tinggi, maka semakin mudah mencari tahu rahasia para petinggi atau leluhur dari sekte Huangfu. Nah, buat apa dia cari tahu rahasia dari para leluhur guys? Yes, karena hanya dengan mengetahui rahasia-rahasia itu, kemungkinan Tan Yun juga bisa tahu di manakah letak pedang ilahi Hong Mengnya yang tersembunyi di sekte Huangfu ini. Kan kita tahu, salah satu pedang miliknya itu diambil oleh sang leluhur dari sekte ini. Kebetulan masih ada waktu, maka Tan Yun pun memperkuat formasi pedang terbang ke 11 atribut. Dia mengeluarkan tungku ajaib dan mengeluarkan embrio pedang. Embrio pedang tersebut bakal diperkuat dengan beberapa penempaan dan bahannya sudah digabungkan. Semua bahan yang dibutuhkan pun dikeluarkan. Ke-11 atribut digabungkan ke dalam pedang tersebut.
Tidak hanya itu, Han Yun juga membuat kecerdasan di pedang itu dengan menanamkan sedikit darahnya ke pedang terbang ini. Wah, mantap nih. Pedang ini bakal sangat kuat dan bakal sangat berguna buat bertarung nanti. Sepertinya sudah dekat waktu bagi mereka keluar dari pengasingan diri ya guys. 将11种属性的材料晶圆入德劳找来的11种属性的炼器材料。 Han Yun juga sudah mau selesai nih. Tidak berasa 5 tahun hanya dalam waktu beberapa menit. Hahaha. Kira-kira habis selesai mengasingkan diri, mereka bakal ngapain ya? Penasaran kan? So mari kita lihat di part 279 episode 300-nya. Sudah episode 300 aja nih Tonghua nih. Satu-satunya Tonghua yang memiliki episode paling banyak di channel Mimin. Oke, langsung saja jadi. Nanti tiba-tiba terjadi bencana besar di depan divisi berjasa. Sepertinya ini karena efek pedang terbang milik Han Yun yang mencapai ke tingkat tertentu, sehingga terciptalah yang namanya kesengsaraan surgawi. Sementara itu, Han Yun sudah menyelesaikan pedang terbangnya. Dia melancarkan serangan langsung ke arah naga yang terdapat di kesengsaraan surgawi. Nah, terjadilah pertarungan di antara mereka guys. Wah, ini bakal seru nih. Han Yun juga hampir dimakan tuh. So, seperti biasa, update lagi nanti untuk part 279 episode 300 yang kalian tunggu-tunggu, tentunya di hari Jumat dan seperti biasa di sore hari ya guys. Hehe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobi Movie. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.